akan menjelaskan materi tentang perencanaan strategis perusahaan dalam era globalisasi. Yang pertama ada latar belakang. Globalisasi ekonomi dan perkembangan teknologi digital membuat batas antar negara semakin kabur. Perusahaan dituntut tidak hanya fokus pada pasar domestik, tetapi juga mampu bersaing di pasar global. Oleh karena itu, strategi bisnis internasional harus dirancang dengan mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, politik, budaya, dan teknologi agar perusahaan mampu beradaptasi dan mempertahankan daya saing. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama itu bagaimana proses perencanaan strategis dilakukan dalam konteks pasar global. Yang kedua ada faktor-faktor apa saja yang memengaruhi penyusunan dan pengembangan strategi global. Yang ketiga bagaimana perusahaan memanfaatkan globalisasi untuk bersaing di pasar internasional. Dan yang terakhir yaitu yang keempat, bagaimana menyeimbangkan kepentingan lokal dan global dalam strategi bisnis. Selanjutnya yaitu ada tujuan penulisan. Yang pertama, kami ingin mengetahui bagaimana proses perencanaan strategis perusahaan dalam pasar global. Yang kedua, menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi strategi global. Yang ketiga, menjelaskan pemanfaatan globalisasi dalam strategi bisnis. Dan yang terakhir yaitu menjelaskan keseimbangan antara kepentingan lokal dan global. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai proses perencanaan strategis di pasar global dan jenis strategi pemasaran global. Yang pertama ada proses perencanaan strategis di pasar global. Nah, sebelum perusahaan melakukan ekspansi ke luar negeri, perlu adanya perencanaan strategis yang terarah agar langkah yang diambil bisa efektif dan sesuai dengan kondisi pasar global. Nah, proses ini dilakukan secara bertahap dan sistematis supaya perusahaan mampu bersaing di tingkat internasional. Tahap-tahapannya meliputi yang pertama ada identifikasi target pasar. Langkah awal yang dilakukan adalah menentukan negara atau wilayah yang berpotensi menjadi pasar sasaran dengan menganalisis kebutuhan perilaku dan preferensi konsumen di daerah tersebut. Nah, yang kedua itu ada analisis SWOT internasional. Tahap berikutnya adalah menilai kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dihadapi perusahaan di pasar global. Nah, analisis ini membantu menemukan posisi kompetitif perusahaan. Yang ketiga, ada penetapan tujuan pemasaran global. Nah, setelah memahami kondisi pasar, perusahaan menetapkan sasaran yang ingin dicapai seperti peningkatan pangsa pasar, penguatan merek internasional, atau ekspansi produk. Selanjutnya adalah pengembangan strategi pemasaran. Perusahaan kemudian menyusun strategi yang mencakup pengaturan produk, harga, promosi, serta distribusi agar sesuai dengan karakter dan kebutuhan pasar global. Dan yang kelima adalah evaluasi dan penyesuaian strategi. Nah, di tahap terakhir ini, perusahaan harus melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala untuk menyesuaikan strategi dengan perubahan lingkungan bisnis yang dinamis. Dengan perencanaan yang matang, perusahaan dapat menghadapi tantangan global sekaligus memanfaatkan peluang yang ada secara maksimal. Nah, selanjutnya adalah jenis strategi pemasaran global. Setelah memiliki rencana yang jelas, perusahaan perlu menentukan strategi masuk pasar internasional yang paling sesuai dengan kondisi dan sumber daya yang dimiliki. 4 strategi utama yang biasa digunakan diantaranya. Yang pertama adalah ekspor. Nah, strategi paling sederhana ini di mana perusahaan menjual produk langsung ke pasar luar negeri melalui agen, distributor, atau perwakilan lokal. Selanjutnya yang kedua adalah lisensi, di mana perusahaan memberikan hak kepada pihak asing untuk memproduksi dan menjual produk dengan imbalan royalti. Strategi ini cocok bagi perusahaan yang ingin memperluas pasar tanpa investasi besar. Dan yang ketiga, joint venture. Joint venture ini adalah kerjasama antara dua perusahaan dari negara berbeda untuk berbagi modal, teknologi, sumber daya, dan akses pasar secara bersama-sama. Dan yang keempat adalah investasi langsung, di mana strategi ini yang paling agresif.
yaitu dengan mendirikan fasilitas produksi atau anak perusahaan di negara tujuan agar perusahaan memiliki kendali penuh atas kegiatan bisnis di wilayah tersebut. Dengan memilih strategi yang tepat, perusahaan bisa memperluas jangkauan bisnisnya secara efektif dan membangun daya saing di pasar global. Saya akan menjelaskan tentang faktor eksternal dan internal yang mempengaruhi. Pertama, saya akan membahas faktor internal terlebih dulu, yaitu ada faktor politik. Lingkungan politik berpengaruh besar terhadap stabilitas bisnis dan kepercayaan bagi konsumen. Kebijakan pemerintah mengenai regulasi, perpajakan, serta perjanjian perdagangan internasional seperti ASEAN dan Uni Eropa dapat membuka peluang dan menimbulkan hambatan bagi perusahaan tersebut. Nah, yang kedua ada faktor ekonomi, yaitu ada kondisi ekonomi makro seperti inflasi, suku bunga, tarif, nilai tukar, dan pertumbuhan ekonomi nasional mempengaruhi strategi jangka panjang maupun jangka pendeknya. Ketersediaan tenaga kerja dan biaya produksi juga berperan besar. Contohnya nih, saat nilai tukar melemah, perusahaan ekspor bisa memperoleh keuntungan lebih besar hasil penjualan luar negeri. Nah, selanjutnya yang ketiga ada faktor sosial budaya, yaitu nilai sosial, budaya, agama, bahasa, dan kebiasaan konsumen sangat menentukan keberhasilan produk di pasar asing. Perusahaan perlu memahami karakteristik sosial, budaya setempat agar tidak salah strategi. Yang keempat ada faktor teknologi. Kemajuan teknologi membuka peluang inovasi dan efisiensi. Biaya produksi, teknologi baru juga dapat menciptakan model bisnis baru nih seperti e-commerce dan kerja jarak jauh. Contohnya tuh seperti pemanfaatan teknologi digital memungkinkan perusahaan memperluas pasar lewat platform daring seperti Shopee atau seperti TikTok Live gitu dan yang lainnya. Yang kelima ada faktor lingkungan. Aspek lingkungan menjadi pertimbangan penting dalam strategi bisnis global. Perusahaan dituntut menjaga keberlanjutan dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Yang terakhir ada faktor hukum, di mana hukum dan peraturan di setiap negara mempengaruhi cara perusahaan beroperasi. Kepatuhan terhadap hukum penting agar terhindar dari sanksi atau pembatasan pasar tersebut. Nah, selanjutnya ada faktor internal. Yang pertama ada orientasi dan budaya organisasi. Orientasi dan budaya organisasi ini mencerminkan nilai, norma, dan cara kerja yang dianut perusahaan. Budaya yang kuat membantu perilaku karyawan agar sejalan dengan tujuan yang diinginkan perusahaan. Orientasi global penting agar perusahaan mampu beradaptasi dengan perbedaan budaya di pasar internasional. Contohnya tuh seperti perusahaan Google nih menanamkan budaya inovatif dan terbuka sehingga mudah beradaptasi dengan berbagai negara. Yang kedua ada komitmen dan pengalaman manajerial, yang dimana komitmen manajerial terhadap visi global perusahaan menentukan keberhasilan ekspansi internasional. Nah, manajer yang berpengalaman biasanya mampu mengambil keputusan cepat dan menyelesaikan strategi dengan kondisi pasar luar negeri. Contohnya saya ambil seperti manajer berpengalaman dapat menentukan kapan waktu yang tepat untuk masuk ke pasar baru atau melakukan kerjasama strategi dengan mitra lokal. Nah, selanjutnya yang ketiga itu ada kemampuan SDM dan sumber daya keuangan. Sumber daya manusia atau yang sering disebut dengan SDM yang kompeten dan kreatif sangat berperan dalam pelaksanaan strategi global. Sementara itu, sumber daya keuangan yang kuat memastikan perusahaan mampu berinvestasi dalam riset, promosi, dan ekspansi. Contohnya seperti perusahaan Samsung atau iPhone pada saat ini dapat bersaing secara global karena memiliki SDM inovatif serta dukungan finansial besar untuk mengembangkan produk mereka. Nah, yang terakhir ada pengalaman internasional perusahaan. Pengalaman sebelumnya di pasar luar negeri menjadi model penting dalam
menghadapi tantangan global. Pengalaman ini membantu perusahaan memahami terus regulasi, budaya, dan perilaku konsumen di berbagai negara. Nah, contohnya seperti McDonald berhasil berkembang di banyak negara karena telah belajar menyesuaikan menu mereka dan layanan sesuai dengan selera lokal di sana. Pemanfaatan globalisasi dalam strategi perusahaan. Globalisasi membawa perubahan besar di dalam dunia bisnis. Perusahaan sekarang punya banyak peluang baru, tetapi juga tantangan baru yang harus dihadapi. Supaya bisa sukses, perusahaan harus mampu membaca kondisi global dan mengintegrasikan kekuatan internalnya. Jadi, strategi global itu nggak bisa asal disalin, tetapi harus disesuaikan dengan kondisi lokal. Konsep yang sering dipakai itu disebut juga dengan global, yaitu berpikir secara global dan bertindak secara lokal. Artinya, perusahaan tetap mengikuti tren dunia, tetapi juga menyesuaikan diri dengan kebutuhan dan juga budaya pasar setempat. Selain itu, inovasi dan kemampuan beradaptasi terhadap teknologi digital itu juga penting banget, karena perusahaan yang bisa bertransformasi secara digital bisa lebih cepat tanggap terhadap perubahan dan bisa tetap kompetitif di dalam dunia pemasaran. Oke, selanjutnya ialah mengenai alokasi sumber daya di era globalisasi. Alokasi sumber daya yang efektif jadi kunci penting keberhasilan strategi global dalam perusahaan. Perusahaan harus bisa mengatur investasi secara tepat, terutama dalam bidang sumber daya manusia, teknologi, dan juga riset pasar lintas negara. Sumber daya manusia sekarang nggak cuma punya skill teknis aja nih, tetapi juga harus punya kemampuan lintas budaya dan literasi digital biar bisa kerja di dalam lingkungan global. Nah, selain itu, pemanfaatan teknologi informasi bisa bantu meningkatkan efisiensi rantai pasok dan distribusi produk. Diversifikasi investasi di berbagai wilayah juga sangat penting, supaya perusahaan bisa mengurangi resiko ekonomi global dan menjaga keberlanjutan bisnis dalam jangka yang panjang. Saya akan membahas strategi bersaing di pasar internasional, keseimbangan kepentingan global dan lokal, serta penerapan globalisasi. Dalam menghadapi kompetisi global, perusahaan dapat menerapkan strategi diferensiasi, efisiensi biaya, digitalisasi, dan kolaborasi global. Menurut Proter, keunggulan bersaing diperoleh melalui 3 pendekatan: diferensiasi produk, kepentingan biaya, dan fokus pasar. Banyak perusahaan Indonesia seperti Mayora dan Indofood sukses di pasar dunia dengan menonjolkan karakteristik lokal dalam kemasan modern. Selain itu, digital marketing lintas negara membantu memperluas jangkauan konsumen dengan biaya yang lebih rendah, sehingga perusahaan-perusahaan global harus mampu menjaga keseimbangan antara efisien global dan adaptasi lokal. Globalisasi menurut standarisasi agar operasional efisien, namun pasar lokal memiliki budaya dan preferensi berbeda yang perlu disesuaikan. Seperti menurut Sulaiman pada tahun 2021, manajemen strategi lintas negara perlu fleksibel agar arah strategis global tetap terjaga, tetapi pelaksanaannya relevan dengan kondisi lokal. Pendekatan desentralisasi yang adaptif memungkinkan perusahaan memberikan ruang bagi cabang lokal untuk menyesuaikan kebijakan tanpa kehilangan arah strategis global. Selanjutnya ada globalization, adalah konsep berpikir global namun bertindak lokal. Perusahaan mempertahankan nilai dan standar global, tetapi menyesuaikan produk, promosi, dan layanan dengan budaya serta kebutuhan masyarakat setempat. Selain itu, pendekatan ini mendukung keberlanjutan bisnis karena membangun hubungan sosial dan kultural yang baik di wilayah operasional. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai komunikasi dan sinergi antar budaya dan standarisasi dan adaptasi operasional. Yang pertama mengenai komunikasi dan sinergi antar budaya. Komunikasi lintas budaya menjadi kunci keberhasilan dalam menjalankan strategi global. Perbedaan bahasa, nilai, dan budaya kerja dapat menimbulkan kesalahpahaman jika tidak dikelola dengan baik. Perusahaan perlu menciptakan strategi komunikasi dua arah antara kantor pusat dan cabang agar visi dan strategi tetap selaras. Komunikasi yang baik perlu mempercepat transfer pengetahuan, meningkatkan kerjasama, dan memperkuat rasa memiliki antar karyawan di berbagai negara.
Intinya adalah perusahaan global harus memfasilitasi semua karyawannya dari berbagai negara yang bisa saling memahami. Kalau komunikasi tidak jelas, kerjasama bisa terganggu. Jadi perusahaan perlu membuat komunikasi dua arah supaya informasi dari pusat dan cabang tetap sama dan membuat karyawan merasa terhubung. Selanjutnya mengenai standarisasi dan adaptasi operasional. Perusahaan harus menyeimbangkan antara standarisasi dan adaptasi dalam kegiatan operasional. Standarisasi memberikan efisiensi biaya dan konsistensi merek global, sedangkan adaptasi meningkatkan relevansi produk di pasar lokal. Menurut Swasta dan Handoko tahun 2018, perusahaan perlu menganalisis setiap elemen strategi produk, harga, promosi, dan distribusi untuk menentukan sejauh mana penyesuaian perlu dilakukan agar efisien dan efektif dalam jangka panjang. Maksudnya adalah perusahaan harus memilih mana yang harus dibuat sama di semua negara agar efisien, dan mana yang perlu disesuaikan dengan kondisi lokal supaya diterima oleh pasar. Jadi ada bagian yang harus standar, tetapi ada penyesuaian agar produk atau layanan cocok untuk setiap negara. Jadi, yang dapat disimpulkan dari materi ini yaitu perencanaan strategis global merupakan kunci untuk meningkatkan daya saing di pasar internasional. Prosesnya mencakup analisis pasar asing, identifikasi peluang, dan pemilihan strategi masuk seperti ekspor, lisensi, joint venture, atau investasi langsung. Faktor eksternal seperti politik, ekonomi, sosial, teknologi, dan hukum yang sangat memengaruhi strategi global. Sementara faktor internal seperti budaya organisasi, sumber daya, dan pengalaman internasional hanya menentukan keberhasilannya. Globalisasi ini menuntut inovasi, efisiensi, sumber daya, serta keseimbangan antara strategi global dan lokal agar perusahaan mampu bertahan dan unggul dalam persaingan dunia. Makes it hard.